Ku terbiasa tersenyum. Astaga Sasa, cukup, itu ibu kamu sendiri, gak pantas kamu jelek-jelekin ibu kamu. Mas Angga marah, urat-urat di lehernya menegang dan bermunculan. Aku pun juga sama. Gak pantas kamu bilang, Mas. Terus kamu mesra-mesraan sama ibu kemarin dilihat tetangga itu ngapain, bentakku kepada Mas Angga. Heran kenapa Mas Angga selalu membela ibu mertuanya sendiri. Sesayang itukah Mas Angga kepada ibu? Bapakku, Kardi Sunardi hanya menggaruk kepalanya berkali-kali melihat pertengkaranku dengan Mas Angga. Lantas tak lama, ibu datang berada di antara kami. Ada apa? Nak Angga, pagi-pagi begini kok kalian sudah ribut? Tanya ibu kepada kami. Aku pun terdiam tak banyak bicara lantas meninggalkan mereka semua. Aku lebih baik pergi masak saja. Pusing kepalaku mengingat beberapa video yang terpajang di layar handycam kemarin malam. Tapi, percayalah jika aku sudah mengetahui semuanya aku akan pergi dari rumah ini. Aku tidak suka akan perselingkuhan, apalagi jika itu dengan ibu kandungku. Benar-benar seperti hewan rasanya. Sore ini aku keluar sebentar untuk menghadiri arisan warga. Bapak juga sibuk mencari sepeda motor di showroom bersama temannya. Kali ini aku tidak mau dibodohi Mas Angga yang sok inosen dan sok alim itu. Aku meletakkan kamera CCTV di kamar ibu dan Mas Angga tanpa sepengetahuan keduanya. Bodoh amat aku dikep si tukang buruk sangka atau apapun itu namanya, karena feelingku benar-benar tidak bisa diganggu-gugat. Aku yakin perempuan itu pasti ibu. Sikap Mas Angga saja aneh beberapa minggu ini padaku. Aku pun berangkat arisan karena ini sudah pukul 3 sore. Dalam hati, aku deg-degan. Apa kira-kira yang akan kutangkap dari rekaman CCTV itu nantinya? Lantas, aku tak banyak babi bu. Aku berpamitan kepada Mas Angga, bahkan aku bersikap sok mesra daripada biasanya. Aku mencium kedua pipinya. Entahlah, ini hanya taktik. Mudah-mudahan Tuhan membantuku untuk menangkap aksi busuk suamiku yang tidak tahu malu itu. Di perjalanan menuju arisan, aku bertemu Empok Eni. Ia menanyakan banyak hal tentang ibu dan suamiku yang semakin membuatku gelisah dan resah akan keduanya. Dik Sasa, kamu tahu nggak? Kalau suami kamu akhir-akhir ini sering berdua keluar dengan ibumu? Aku pun menggeleng dan berusaha memberikan jawaban yang positif. Tidak, Empok. Mungkin Mas Angga hanya mengantarkan ibu saja, gak lebih. Masa peluk-pelukan, cubit-cubitan mesra itu wajar sih Dik Sasa untuk mereka selaku mertua dan menantu? Dek, jantungku sakit mendengarnya. Apa benar yang diucapkan tetangga? Jangan-jangan mereka hanya menebar fitnah, agar pikiranku semakin buruk kepada keduanya? Tapi, video di handycam, aku hanya terdiam. Tak tahu hal apa yang harus kukatakan kepada mereka. Aku bingung, bagaimana aku harus menanggapi omongan tetangga yang kian menjadi-jadi di telingaku. Kok diam sih, Dik Sasa? Kenapa? Kamu nggak percaya ya, sama saya? Tanya Empok Eni. Bukan nggak percaya, Empok. Saya saat ini sedang mencari kebenaran tentang keduanya. Kalau saya lihat sendiri, saya pasti akan meninggalkan Mas Angga, Empok. Ini terlalu keji, jika sampai mertua tidur dengan menantunya sendiri. Ujarku yang lantas berjalan mendahului Empok Eni.
karena aku tidak ingin terlibat dalam omongan lebih dalam mengenai ibu dan Mas Bayu. Sepulang dari arisan aku sebenarnya ingin segera pulang, tapi seorang teman meneleponku, katanya ia ingin bercerita banyak denganku. Yah, sedikit curhat gitulah. Namanya Tata, teman saat aku masih SMA. Bertemu Tata juga bukan pilihan buruk bagiku, karena Tata sangat baik dan ramah. Terlebih, aku juga lagi sumpek dengan urusan Mas Angga yang semakin membuatku enggan untuk bertemu pria itu. Aku pun segera menemui Tata di kafe terdekat di daerahku. Tata tampak begitu kurus sekarang, padahal biasanya ia sehat dan berisi. Wanita itu lantas memelukku dengan erat. "Sasa," peluknya. Aku pun lantas membalas pelukannya. "Kamu kok kurusan sih, Tak?" tanyaku dengan mengibah. "Aku cerai dari Mas Amirsa," ujarnya padaku. Wajahnya juga mendadak bersedih. "Kenapa pisah?" tanyaku heran. "Mas Amir selingkuh dengan teman sekantornya. Kamu sendiri gimana? Sehat kan?" tanya Tata yang menatap penasaran akan keadaanku saat ini. "Aku nggak baik, Ta. Aku ada masalah dengan Mas Angga. Aku bingung harus menceritakan hal ini ke siapa," ujarku yang lantas duduk di kursi kafe berhadapan dengan Tata, sahabat SMA-ku. "Angga, kamu ada masalah? Masa sih, Sa? Kamu sama Angga kan akur banget," ujar Tata. "Itu dulu, Ta. Sekarang nggak lagi," jawabku. Tata heran dengan ekspresi mimik wajahku yang tiba-tiba lesu dan lemas. Kadang aku masih ragu haruskah aku menceritakan semuanya kepada Tata. Karena jujur saja, aku muak dengan kelakuan Mas Angga yang sok alim itu. Tapi daripada aku stres sendiri, lebih baik aku share saja kepenatan hati ini dengan sahabatku, Tata. Aku pun bercerita panjang lebar mengenai kedekatan Mas Angga dan ibu kepada Tata sahabatku. Dan menurut Tata, aku harus lebih bersabar untuk menangkap basah kelakuan keduanya. Kami berdua pun menyusun strategi. Aku cukup takjub dengan Tata yang masih bisa peduli dengan masalahku, meski ia sendiri sedang dalam masalah besar. Tata memiliki 3 anak, dan ia hidup menjanda. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang biasanya ia dapatkan dari Amir kini tak lagi ada untuknya. Wanita itu memang tegar. Ia bahkan bisa bekerja di restoran sembari membawa 3 anaknya. Aku pun menawarkan Tata agar ia menitipkan putra-putrinya di rumahku ketika ia sibuk bekerja. "Makasih ya, Sa. Kamu emang sahabat sejati. Besok kalau aku mulai bekerja, aku titip anak-anak ya. Soal uang nanti aku kasih akhir bulan," tawar Tata. Aku jelas menolak. Aku benar-benar berniat membantunya bukan memerasnya. Tata sudah kuanggap seperti adikku sendiri sejak duduk di bangku SMA dulu. Sayangnya, persahabatan kami harus terpisah oleh jarak dan waktu yang cukup lama karena Tata ikut suaminya yang dipindahkan dari tempat kerjanya yang lama. "Ta, aku pamit dulu ya. Soal strategi kamu itu, emang mantap. Besok aku mau coba." "Oh ya, anak-anak kamu suka apa? Biar aku masakkan aja," ujarku. "Nggak usah repot-repot, Sa. Bisa nitipin anak-anak aja aku udah seneng. Mudah-mudahan berhasil ya." Tata memelukku. Kami pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Mas Angga tampak acuh tak acuh. Aku pun juga sama. Tak mau ketinggalan, aku segera mengambil tablet Android yang kuletakkan di dalam nakas.
Dari sana aku bisa melihat hasil rekaman CCTV yang kuletakkan di kamar tadi. Baru saja aku menghidupkan tabletku. Mas Bayu datang mengejutkanku. Sasa.